kenapa kemudian proyeksi awal tahun itu susah sekali kita wujudkan atau bahkan sering tidak terwujud? Ya kalau kita bisa mewujudkannya sih alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita bisa termasuk kategori orang, kelompok orang yang berhasil untuk mewujudkan rencana-rencana awal tahunnya begitu. Tapi kan masih banyak yang tidak. Nah, alasan yang kedua adalah karena rencana-rencananya atau proyeksinya itu susah untuk dieksekusi. Memang susah untuk dieksekusi. Misalnya begini, dia misalnya tidak punya kebiasaan untuk membaca. Tapi di awal tahun dia punya proyeksi, dia mau membaca buku satu hari 10 halaman gitu. Dari yang awalnya tidak pernah baca buku, atau jarang banget baca buku, nah sekarang dia punya target satu hari satu halaman. Jadi sasaran ini susah untuk dieksekusi gitu. Sulit banget untuk dieksekusi. Makanya dia gagal. Jadi karena memang di awal itu udah sulit banget gitu loh ya. Yang awalnya jadi tidak rajin olahraga, dia punya target atau punya sasaran di tahun ini atau di bulan ini dia harus rajin olahraga. Itu susah untuk diwujudkan. Kenapa? Karena targetnya terlampau berat, sasarannya terlampau besar, sehingga sulit untuk dieksekusi. Sehingga tidak mudah untuk dieksekusi gitu loh. Kenapa? Karena sudah terlalu besar ya, sudah sangat besar di awal. Dari yang awalnya tidak dilakukan sama sekali, mau dilakukannya. Dari awalnya tidak pernah berolahraga, jadi berolahraga. Dari awalnya tidak pernah baca buku, jadi baca buku gitu loh. Yang dari awalnya itu misalnya tidak pernah baca Al-Quran misalnya, jarang banget baca Al-Quran, terus dia punya target satu hari satu juz, susah untuk diwujudkan. Jadi sering sekali karena kenapa? Karena targetnya itu susah untuk dieksekusi. Ini yang menyebabkan alasan yang kedua kenapa orang gagal mewujudkan rencana-rencananya. Pertanyaannya adalah kenapa ini sering terjadi? Kenapa ini terjadi juga? Kenapa banyak orang kalau punya proyeksi, kalau melakukan sebuah rencana-rencana, kalau menuliskan rencana-rencana, banyak atau susah untuk dieksekusi. Alasannya adalah karena mereka salah paham dengan massive action. Penjelasan begini, kita itu kan sering mendengar bahwa kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, maka kita harus punya effort atau usaha yang maksimal juga. Begitu ya? Atau bahkan kita menggunakan salah satu kalimat atau ungkapan yang sangat luar biasa dari Albert Einstein. Kalau ingin mendapatkan hasil yang berbeda, maka kita harus melakukan sesuatu yang berbeda juga. Nah, berbeda di sini kita maknanya adalah berbeda dari sisi ukuran. Jadi usaha kita harus ekstrim, usaha kita harus besar, dan bahkan usaha kita harus banyak. Kalau usaha kita masih kecil, masih sedikit, tidak ekstrim, kita menganggap usaha kita masih sama saja. Nah, ini yang salah paham kalau bagi saya. Kenapa? Karena dia mengartikan masif itu dengan ekstrim, dengan besar, dan banyak. Sehingga kemudian ketika dia menyusun rencana hidupnya, menyusun proyeksi awal tahunnya, akhirnya besar banget. Yang saking besarnya, dibayangkan saja susah. Dibayangkan saja susah, apalagi dieksekusi. Ya kan? Jadi dibayangkan saja susah, apalagi dieksekusi. Jadi yang pertama tadi sudah tidak fokus, banyak banget sasarannya, ya tidak hanya 1 sampai dengan 3 sasaran, tapi bahkan lebih dari 5 atau bahkan lebih dari 10, dan 10-10-nya adalah proyeksi yang susah untuk dieksekusi. Maka saya kira dua alasan ini cukup ya, sudah sangat cukup untuk membuat seseorang gagal ya, tidak berhasil untuk mewujudkan semua rencana-rencana yang ada dalam pikirannya, atau semua rencana-rencana yang ada yang dia tuliskan dalam kertasnya ya, dalam kehidupannya dan lain sebagainya. Yang pertama tadi tidak fokus, dan yang kedua adalah karena terlalu masif ya. Padahal ini kalau kita kalau kita lihat sebenarnya ya, kalau kita mau melakukan perbaikan sebenarnya bukan massive action yang kita butuhkan. Ya, kata kuncinya bukan di massive action, tapi kata kuncinya adalah di konsistensi. Ya, kata kuncinya itu bukan di massive action, tapi kata kuncinya adalah di eksistensi. Jadi walaupun yang dia lakukan adalah massive action, kalau tidak konsisten, jadi percuma, jadi sia-sia. Ya kan, kata kuncinya adalah di konsistensi. Nah, selama yang dilakukan konsistensi, walaupun yang dilakukan kecil, ya, tidak ekstrim, tidak besar, dan tidak banyak, maka boleh jadi kemungkinan untuk berhasilnya bisa terjadi. Kenapa? Karena kata kuncinya adalah di konsistensi, bukan pada massive action. Ya. Nah, jadi dua hal ini, kakak-kakak semua ya, Bapak Ibu semua. Yang pertama tidak fokus, yang kedua karena salah paham pada massive action, sehingga kemudian sulit, ya, rencana-rencana yang dia lakukan sulit untuk dilakukan. Kakak-kakak semua, Bapak Ibu semua, bayangkan bagaimana ceritanya kalau dua-duanya ini dia lakukan. Maka saya bisa katakan di hari pertama
tahun baru ya di 1 Januari 2022 atau di tahun kemarin ya atau di tahun ini 1 Januari 2021 dia sudah tanda kutip tidak berhasil gitu loh mengeksekusi rencana-rencananya. Misalnya ya, di 1 Januari dia punya target baca buku 10 lembar, baca buku 10 halaman misalnya. Yang dari awalnya nggak bisa baca buku, susah gitu. Apalagi kalau dalam satu hari itu banyak baca buku, baca kitab suci ya, baca Al-Quran, olahraga, apalagi ya banyak banget. Ada 10 misalnya rencana kebaikan, itu susah ya. Tadi karena terlalu banyak dan terlalu sulit yang dia